Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berlimpah-limpah kenikmatan. Yang paling utama nikmat iman dan nikmat Islam yang senantiasa kita berdoa semoga di setiap waktu yang kita jalani iman dan Islam kita senantiasa bertambah lebih baik. Ketika Allah mengambil kita, mengambil ruh kita dari jasad kita, keadaan iman dan takwa kita dalam keadaan yang terbaik dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Semoga sholawat dan salam tetap tercurahkan juga kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan kerabatnya. Dan semoga kita, keluarga kita, tergolong orang yang senantiasa istiqomah mengikuti apa yang menjadi risalahnya. Dan menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan yang terbaik, termasuk suri toladan dalam mendidik anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang solih serta mensolihkan. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita orang tua mengaji yang kita angkat adalah tema adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini akan belajar bersama bagaimana tips mengenalkan dan mengajarkan buah hati supaya bisa menjadi senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Kenapa UTM kali ini spesial ya? Karena tema ini insya Allah sebulan ke depan pada bulan November itu tema ini akan diajarkan kepada anak-anak kita selama sebulan di sekolah gitu ya. Diajarkan, dipahamkan, dikenalkan, ya, ditanamkan, gitu ya. Harapannya selama sebulan mereka diajarkan tentang bagaimana cara bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, gitu ya. Di sekolah mereka bersama dengan guru, gitu ya. Sekolah mereka bersama dengan guru untuk belajar hal tersebut. Dengan kolaborasi di rumah juga orang tua mengetahui, oh bulan November ini anak-anak di sekolah diajarkan tentang bersyukur kepada Allah. Maka harapannya di rumah orang tua juga mengajarkan hal itu, gitu ya. Mengapa UTM kali ini, gitu ya, kita mengajak bersama-sama orang tua di rumah untuk berkolaborasi dengan sekolah, gitu, berkolaborasi dengan sekolah untuk mencapai karakter tertentu yang diharapkan ada muncul pada diri anak. Insya Allah kita lakukan selama bulan November ini. Tapi harapannya ke depannya setelah bulan Desember, bulan berikutnya, karakter ini sudah memang menancap di diri anak gitu, sehingga tidak terus lepas gitu saja, tidak terus setelah bulan Desember karakternya yang bersyukurnya hilang, tidak seperti itu ya harapannya. Kita tetap bagaimana karakter bersyukur itu senantiasa ada pada diri anak gitu. Ya ayah bunda yang dirahmati Allah, insya Allah bulan November besok, baik anak kita yang berada di PAUD FAT, PAUD Mutiara Hati, SDIT Cahaya Insani Temanggung, SDIT Cahaya Insani Paraan, maupun SMPIT, semuanya insya Allah gitu ya, bersama-sama berusaha untuk menerapkan karakter ya, karakter yaitu adab terhadap Allah, lebih khusus tema tentang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan.
Nah, di sini UTM kali ini kita akan kupas gitu ya, kita akan bahas bersama, belajar bersama bagaimana gitu ya, bagaimana caranya gitu, cara mengenal dan mengajarkan buah hati untuk bisa bersyukur. Nah, kami akan mencoba memberikan 5 tips gitu ya, 5 tips bagaimana mengajarkan buah hati untuk bisa bersyukur. Tips ya yang pertama yaitu kita kenalkan dulu gitu ya. Kita kenalkan dulu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kan mungkin anak tidak tahu ya, bersyukur itu apa gitu. Ternyata kita kenalkan dulu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cara mengenalkannya sesuai tentu saja sesuai dengan umur anak ya. Ketika anaknya PAUD ya tidak bisa kita dengan bahasa anak SMP, kita sesuaikan dengan umur anak kita gitu ya. Ketika anak-anak PAUD, cara mengenalkannya yang lebih dekat dengan kita aja gitu ya. Dengan apa contohnya? Yaitu contohnya dengan nikmat tubuh yang Allah berikan. Misalnya mata, Allah telah memberikan mata loh untuk melihat ya. Mulut untuk berbicara, mulut untuk makan, telinga untuk mendengar, gitu ya. Tangan untuk memegang gitu ya. Nah, kita kenalkan bahwa itu semua adalah pemberian Allah. Kita lihatkan ke anak kita, ada yang Allah tidak berikan mata atau Allah tidak berikan nikmat melihat. Kita ajarkan ya, kita lihatkan hal tersebut kepada anak kita gitu ya. Bahwa ternyata yang Allah berikan nikmat pada kita itu sangat sangat banyak sekali gitu. Kalau semakin besar anaknya sudah SD gitu ya, atau apalagi sudah SMP, mulai dikenalkan dengan yang lebih besar lagi gitu ya. Mungkin bukan hanya nikmat fisik yang kita rasakan, tapi nikmat rasa misalnya, nikmat kesehatan yang Allah berikan, nikmat ilmu pengetahuan yang Allah pahamkan pada kita, nikmat iman, nikmat Islam, gitu ya, nikmat kebahagiaan, gitu ya, ataupun nikmat berteman, mempunyai teman. Lah itu kita kenalkan lebih dalam gitu ya kepada anak bahwa tidak membatasi bahwa nikmat itu hanya yang terlihat, yang terpegang dan yang kita miliki gitu ya. Tapi juga nikmat melihat orang lain bahagia. Itu juga kalau sudah SMP bisa kita kenalkan nikmat-nikmat tersebut gitu ya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, ketika menyampaikan, mengenalkan nikmat Allah, nikmat-nikmat Allah, atau menjelaskan nikmat-nikmat Allah kepada anak kita, gitu ya, memang perlu perlu waktu tertentu, gitu ya. Bisa jadi setiap keluarga memiliki family time sendiri-sendiri ya. Ada yang bisa jadi ketika di meja makan, sambil makan, ngobrol-ngobrol ringan, dijelaskan juga gitu bahwa Masya Allah, Allah sudah memberikan kita nikmat makanan yang luar biasa gitu ya. Yang masih bisa kita makan, masih bisa kita nikmati. Banyak di luar sana ya tidak bisa merasakan makan ya. Bahkan kita masih bisa diberikan bisa memilih gitu ya, memilih makanan apa yang ingin kita makan. Nah, mengenalkannya bisa tadi ya family time-nya itu macam-macam, ada di meja makan, ada juga ketika yang pas punya Al-Quran time lah, di sela-sela Al-Quran time itu juga bisa disisipkan bagaimana mengenalkan nikmat-nikmat Allah. Ataupun kalau masih kecil biasanya didongengin, masih didongengin lah ketika mau tidur, bisa juga dijelaskan tentang nikmat-nikmat Allah. Bahwa segala sesuatu yang kita punya, yang kita rasakan, yang kita miliki itu semuanya sebenarnya adalah milik Allah. Nah, itu adalah bentuk nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita untuk bisa kita rasakan di dunia. Gitu ya. Nah, biarkan anak mengenal dulu nikmatnya Allah sehingga dia bisa untuk tahapan selanjutnya itu mensyukuri gitu ya. Terus yang selanjutnya poin yang kedua yaitu untuk tips supaya kita untuk mengajarkan anak bersyukur yaitu
anak dibiasakan untuk mengucapkan syukur gitu ya, atas segala nikmat yang diberikan. Lah, mengucapkan syukur ini yang pertama adalah syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah bagaimana caranya? Itu dengan mengucapkan terima kasih kepada Allah dengan kata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Nah, kalimat thayyibah ini, kalimat thayyibah alhamdulillah ini perlu kita ajarkan, perlu kita biasakan untuk anak-anak kita ucapkan gitu ya. Ketika anak mendapatkan hadiah gitu ya, ataupun kita memberikan hadiah kepada anak gitu ya, maka ajarkanlah anak gitu ya untuk mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ibu atau terima kasih ayah gitu ya. Kenapa diawali dengan kata alhamdulillah ini gitu ya? Karena dengan kata alhamdulillah ini anak gitu, anak akan otomatis menyadari gitu ya, otomatis menyadari bahwa segala sesuatu yang Allah yang kita terima, nikmat yang kita terima itu atas pemberian Allah. Tidak mungkin sesuatu pun itu atas usaha sendiri tanpa itu adalah pemberian Allah gitu ya. Jadi kenapa itu awalnya adalah kita biasakan dengan anak mengucapkan alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu gitu ya. Sudah memberikanku hadiah atau alhamdulillah, terima kasih Ayah sudah membantuku mengerjakan PR gitu. Biasakanlah anak untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Insya Allah dengan kita mengajarkan kalimat thayyibah alhamdulillah, harapannya kalimat thayyibah yang lain juga akan terbiasa anak lantunkan nih. Ketika anak jatuh kita ajarkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika anak kalimat thayyibah yang lain ketika mau melakukan sesuatu mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Lah, kita ajarkan, biasakan kalimat-kalimat thayyibah itu keluar dari mulut anak gitu ya. Jadi harapannya ketika kalimat thayyibah itu senantiasa sering keluar dari mulut anak, tanpa sadar anak itu akan meyakini gitu ya, akan secara otomatis meyakini bahwa memang segala sesuatu itu memang tidak akan pernah terlepas dari campur tangan Allah gitu ya. Termasuk tadi kita ajarkan anak dalam mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah untuk mengucapkan syukur atas apa yang dia terima. Misalnya alhamdulillah, terima kasih Ustazah sudah mengajariku pelajaran ini gitu ya. Ataupun alhamdulillah terima kasih teman sudah memberikanku hadiah atau sudah memberikanku kue gitu ya. Ya kita biasakanlah anak-anak kita mengucapkan hal tersebut ya. Tadi ya kenapa bentuk terima kasih kita kepada Allah yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah dulu. Terus setelah itu kita kan mengucapkan terima kasih kepada orang atas perantara Allah itu ada bisa jadi orang, guru, orang lain, orang tua, guru, teman ataupun orang lain yang sebagai perantara untuk memberikan nikmat itu kepada kita. Selain itu ayah bunda, yang poin yang ketiga setelah kita tadi mengucapkan membiasakan anak untuk mengucapkan syukur, yang poin ketiga adalah anak dibiasakan untuk tidak mengeluh, jadi biarkan, karena apa, karena mengeluh itu kan lawan kata bersyukur ya. Kalau anak terbiasa untuk mengeluh gitu ya, maka dia sudah menutupi dulu rasa syukurnya gitu ya, menutupi rasa syukurnya. Kita duduk ya, kita didik anak-anak kita untuk tidak terbiasa mengeluarkan kata-kata keluhan ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai ya, ucapkan aja astagfirullahaladzim gitu ya, astagfirullahaladzim. Itu ketika tadi ya, makanya berhubungan dengan kalimat thayyibah tadi, ketika ada hal yang tidak mengenakan, ada hal yang tidak sesuai keinginan dia, maka ucapkanlah hal yang baik gitu ya, maka di situ akan mengurangi kata-kata keluhan ya. Kalau sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat thayyibah, maka kata-kata keluhan
selanjutnya itu tidak akan mudah terkeluar kepada anak gitu. Karena apa? Ketika anak itu memiliki pandangan yang positif gitu ya, melihat sesuatu dengan dia merespon sesuatu yang positif, maka insya Allah dia akan memiliki mental yang positif gitu ya. Mental yang positif, tidak akan mudah menyalahkan orang lain, tidak akan mudah dia tertekan, stres dan sebagainya. Dia akan memiliki mental yang positif gitu ya. Karena dia udah terbiasa kita ajarkan untuk memiliki pandangan-pandangan yang positif gitu ya. Tadi salah satunya adalah tidak dibiasakan untuk mengeluh gitu ya. Tidak dibiasakan untuk mengeluh. Kita sampaikan kepada anak kita gitu ya. Misalnya anak, Umi aku tuh nggak suka sama ini gitu ya, nggak suka sama telur gitu ya. Kebetulan kita waktu itu cuma ada telur di meja makan. Kita sampaikan kepada anak kita bahwa alhamdulillah dek, kita itu masih bisa makan telur gitu ya, masih bisa makan telur. Coba yang lain sudah banyak yang tidak bisa makan, hanya untuk makan aja tidak memiliki gitu ya. Nah, kita tumbuhkan mental positif ya, pandangan positif pada anak, sehingga anak terbiasa untuk mengatakan hal yang baik gitu. Walaupun misalnya anak tidak suka, ya dia bilang, Umi aku maaf tidak suka ini, jadi aku misalnya aku nggak ngambil telur ya, aku ngambil sayurnya aja ya untuk makan itu. Ya kita memang tidak boleh memaksakan ya, kamu harus makan ini, enggak gitu ya. Berikan kebebasan untuk anak untuk memilih gitu ya. Kalau memang dia tidak suka telur, ada pilihan yang lain yang bisa dia makan. Tapi dia tidak mencatat makanan tersebut ya. Terus ada lagi gitu ya, ketika kita mengajarkan pada anak gitu ya, langsung waktu berangkat sekolah, sekarang kan musim hujan, berangkat sekolah, kebetulan naik motor. Terus dia mengeluh, tuh ya teman enak, naik mobil, nggak basah, nggak hujan. Kita coba kondisikan walaupun mungkin kita sebagai manusia ataupun kita sebagai orang tua juga kadang pengen mengeluh ya, sering pengeluh, tapi ketika di hadapan anak kita coba rem gitu ya, kita coba rem diri kita gitu ya, untuk tidak terbiasa mengeluarkan kata-kata keluhan yang itu akan diadopsi oleh anak gitu ya, diadopsi oleh anak. Jadi biasakan kita untuk tidak mengeluh ya, dia masih bersyukur loh kita naik motor. Coba itu yang tidak punya motor, dia jalan kaki loh ke sekolah, jalan kaki ke sekolah. Jadi dia harus berangkat pagi karena dia harus jalan kaki gitu ya. Jadi kita harus bersyukur baru punya motor gitu ya. Dan mungkin itu hal-hal yang ditumbuhkan ke anak lah. Memang ini ya luar biasanya ayah dan bunda, kita sebagai orang tua gitu ya, sebenarnya memang harusnya kita adalah yang mendidik, tapi yang saya rasakan juga itu ya, ketika kita sebagai orang tua itu ternyata banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari anak gitu ya. Kita dapatkan dari anak. Apa contohnya ketika kita menginginkan anak seperti ini gitu ya. Kan kita menjadikan anak yang misalnya yang pandai bersyukur, maka kita coba didik diri kita dulu gitu, juga untuk bisa pandai bersyukur, sehingga anak-anak harapannya juga lebih mudah untuk kita bentuk menjadi pribadi yang bersyukur. Anak-anak yang disiplin, kita juga didik diri kita untuk menjadi pribadi yang disiplin, sehingga anak-anak langsung bisa mencontoh ini loh, contoh nyata yang terlihat di depan di depan dia gitu ya. Contoh konkret bukan hanya kata-kata, tapi adalah bentuk langsung konkret teladan ya. Itu yang poin yang ketiga ya, kita berikhtiar gitu ya, berikhtiar untuk tidak mudah mengeluh gitu ya. Ajarkan anak untuk tidak mudah mengeluh ya. Sekarang poin yang keempat, tips yang keempat adalah ajak anak untuk berempati dan berbagi gitu ya. Nah, bagaimana cara mengajak anak untuk berempati dan berbagi gitu ya? Ajak anak tadi langsung ke tempat yang kurang beruntung ya, misalnya kurang beruntung ya, ke panti asuhan deh, ajak anak ke sana, yang kita jelaskan ke mereka gitu ya, kejelasan ke mereka, ternyata tadi ya beruntung loh kita, daripada
Ya, mereka yang sudah orang tuanya diambil oleh Allah gitu ya, sehingga mereka menjadi anak yang yatim atau anak yang piatu, bahkan yatim dan piatu gitu ya. Begitu juga kita ajak ke anak misalnya ke tempat yang kumuh gitu ya, tempat kumuh, ke pemukiman yang kumuh gitu ya. Ajak anak untuk berempati gitu ya, untuk berempati, tidak memunculkan sombong. Bersyukur kan Dek, itu coba rumah mereka sangat sederhana sekali gitu ya. Kita bersyukur masih misalnya kamar adik sama kamar kakak masih bisa berpisah, masih kamarnya sendiri-sendiri, kamar mandi juga lebih dari satu, tidak harus berganti, tidak harus berantri-antri di pagi hari. Nah, itu makanya ajak anak untuk berempati gitu, berempati melihat keadaan sekitar gitu ya. Tidak sampai cukup di situ, kita ajak anak untuk berbagi gitu ya. Insya Allah setiap anak kan memiliki tabungan ya. Memang kadang di awal bisa jadi adik punya berapa, misalnya tabungannya, nanti Umi tambah untuk kita ajak langsung ya, kita ajak untuk berbagi kemana, ke panti asuhan atau ke pengemis dan sebagainya yang mereka itu dimunculkan rasa untuk tidak berempati, terus dilanjutkan dengan mereka berbagi gitu ya. Berbagi syukur yang sudah Allah berikan gitu ya. Biasanya setiap anak kan punya tuh uang saku ya, apalagi pas mungkin lebaran tuh banyak diberikan angpau oleh saudara-saudara, kita kumpulkan gitu ya, anak kumpulkan lah. Itu anak juga mulai diajarkan ya, untuk mulai diajarkan bukan hanya untuk tabungan langsung untuk yang dia rasakan sendiri, misalnya aku nabung ini karena nanti aku mau pakai untuk misalnya apa ya, beli sepeda atau apa gitu ya. Tapi kita juga ajarkan anak untuk berempati gitu ya, berempati kepada orang lain gitu ya, dengan cara anak diajarkan berbagi gitu ya. Berbagi bisa jadi berbagi itu kalau misalnya masih kecil ya, masih anak-anak paling SD atau SMP sudah punya mungkin tabungan yang lebih banyak gitu ya. Kalau anak yang PAUD berbaginya minimal adalah misalnya dia mau berbagi kue gitu ya, berbagi kue miliknya gitu ya. Karena masa-masa anak kecil tuh biasanya dia apa ya egoisnya itu sangat tinggi, ke kepemilikan terhadap barang miliknya itu sangat tinggi lah. Kita mulai ajarkan kepada anak untuk dia berempati dan bisa berbagi dengan temannya, berbagi mainan, bisa mengajak bermain bersama seperti itu ya. Terus selanjutnya yaitu yang poin tips yang kelima adalah tips keteladanan. Nah, di antara tips ke-1 sampai tips ke-4 ini adalah gongnya gitu ya. Ini adalah gongnya yaitu keteladanan. Karena apa? Orang tua itu adalah figur, orang tua itu adalah contoh yang sangat nyata yang senantiasa berada di depan anak-anak. Baik itu sikapnya, bicaranya, bahkan pola pikirnya gitu ya. Maka kita memang hati-hati ya, jangan memberi astagfirullahaladzim ya, kita hati-hati untuk bisa memberikan teladan itu yang baik gitu ya, berikan teladan yang baik kepada anak. Jangan sampai apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, sikap kita itu terekam pada anak dan akan menjadi akan dilakukan anak di kemudian hari gitu ya. Jadi di sini luar biasa, orang tua itu mempunyai pahala jariah yang sangat luar biasa ketika dia bisa memberikan teladan, memberikan ilmu ya, mengajarkan ilmu, memberikan teladan yang baik yang dipakai oleh anak untuk bekal masa depan, masa hidup di kemudiannya gitu ya. Kalau kita mengajarkan kebaikan, maka luar biasa. Coba pahala yang Allah berikan kepada kita selaku orang tua karena anak melakukan kebaikan, melakukan ibadah, melakukan suatu hal yang baik, itu karena peran serta kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anak kita suatu hal kebaikan. Masya Allah.
Ternyata luar biasa ya, banyak sekali pahala yang mengalir ke diri kita ketika kita memang bismillah berikhtiar yang terbaik untuk membekali anak-anak kita dengan bekal yang terbaik, bekal kebaikan ya, bekal keteladanan yang baik ya. Nah, di sini keteladanan di sini tadi ya, keteladanan terkait dengan syukur gitu ya. Ketika kita menginginkan anak-anak kita untuk bisa bersyukur, untuk bisa senantiasa bersyukur atas apa nikmat yang telah diberikan, maka kitanya juga harus berproses, berikhtiar, mencoba yang terbaik gitu ya, untuk bisa senantiasa bersyukur terhadap apa yang Allah telah berikan. Kita juga lidah kita terbiasa, mulut kita untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, alhamdulillah, terima kasih gitu ya. Itu kita berusaha untuk biasakan diri kita. Semoga keteladanan ini bisa membekas ke diri anak gitu ya. Karena pengennya kita kan menyampaikan ke anak, memberikan nasihat ke anak, mendidik anak itu bukan hanya sebatas dia, oh iya aku tahu, anak itu tahu, iya ternyata kita itu harus bersyukur, bukannya sampai sebatas tahu ya, tapi sampai sebatas sampai dia itu berbekas, sampai dia itu membekas ke diri anak gitu ya, bahwa nah itu adalah suatu hal yang memang harus ada di diriku gitu ya. Dia bisa mengambil hikmahnya gitu ya, mengambil hikmah keteladanan dan kebaikan itu. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah gitu ya. Tadi kami coba 5 tips ya, 5 tips untuk bagaimana supaya kita bisa gitu ya, bisa berikhtiar mendidik anak memiliki sifat syukur. 5 tips ini semoga bermanfaat. Walaupun saya yakin ayah bunda bisa lagi mempunyai referensi yang lain, bisa mempunyai pengalaman hal yang lain yang bisa ayah bunda tambahkan, share, bisa nanti di kolom chat, bisa ayah bunda tuliskan, aku mengajarkan anakku seperti ini. Nanti biar bisa bisa menjadi tambahan referensi untuk ayah bunda yang lain dalam mengajarkan anak-anak untuk anak-anak kita lebih bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah gitu ya, sesuai dengan Quran surat Ibrahim ayat ke-7, yaitu Allah berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari maka azabku, yaitu azab Allah amat pedih. Dan di sini ayat ini menjadi fondasi kita untuk senantiasa bisa bersyukur atas apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Itu adalah anugerah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Itu saja ayah bunda, afan minkum jika banyak kekurangan, semoga bermanfaat. Tips-tips ini semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.